tidak bisa keluar, akhirnya luka atau bahkan nanti menyebabkan pincang atau yang lebih parah menyebabkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bosku, kembali lagi dengan saya Dr. Hewan Pilar Patria. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai tentang kesejahteraan hewan. Nah, tentunya peternak ingin dombanya produktivitasnya tinggi, jadi cepat gemuk, terus dombanya dagingnya banyak dan juga beranaknya bagus. Semua itu adalah konten dari produktivitas ternak. Nah, namun produktivitas ternak itu harus juga dicapai dengan kesejahteraan hewannya. Jadi hewannya pun harus sejahtera. Dan di dunia kita mengenal ada 5 prinsip dari kesejahteraan hewan, atau disebut juga dengan the 5 freedoms atau 5 prinsip kebebasan dari hewan. Nah, apabila kelima prinsip ini dijalankan, insya Allah produktivitas ternak pun tentunya akan baik, dan tentunya pada saat produktivitas baik kita pun menjadi untung seperti itu. Apa saja 5 prinsip kebebasan dari kesejahteraan hewan itu atau the 5 freedom itu? Yang pertama adalah hewan harus bebas rasa lapar dan haus. Nah, itu adalah prinsip yang paling dasar ya. Jadi hewan kebutuhan dasarnya tentunya adalah makan dan minum. Makan tentunya harus dicukupi seperti yang di video sebelumnya, rumput yang dicukupi dengan berbagai jenis, dan juga yang paling penting adalah minum. Jadi sering sekali peternak tidak memberikan minum kepada dombanya, padahal minum itu adalah hal yang dasar, hal yang wajib diberikan. Dan prinsipnya adalah untuk minum adalah selalu ada, jadi ada wadah minumnya dan air minum itu harus selalu ada, seperti itu. Karena pada saat cuaca panas dia akan minum. Kadang-kadang peternak mengeluh, kenapa domba saya tidak mau minum, padahal domba itu minum hanya pada saat tidak diperhatikan oleh peternaknya. Jadi dia tahu sendiri kapan momen yang terbaik dia untuk minum, seperti itu. Jadi air minum itu wajib ada, seperti itu. Nah, tadi apabila pakannya kurang, tentunya domba akan kurus. Jadi banyak juga peternak yang mengeluh ke kami, ke dokter hewan. Jadi pada saat dombanya telah diberi vitamin, tapi kok dombanya tidak gemuk-gemuk. Pada saat kita lihat evaluasi kandangnya, ternyata dia memberi pakannya sedikit. Jadi percuma obat apapun yang diberikan kepada domba, kalau pakannya tidak terpenuhi dengan baik, tentunya bagaimana caranya menjadi daging, seperti itu ya. Itu adalah kebutuhan dasar dari domba dan juga hewan lainnya, seperti itu. Nah, lalu yang kedua, domba harus bebas dari rasa tidak nyaman. Nah, ini adalah prinsip kedua atau yang kedua dari the 5 freedom. Jadi harus bebas dari discomfort atau ketidaknyamanan. Nah, ketidaknyamanannya apa saja? Bisa dari cuaca, panasnya cuaca atau hujan, dan juga rasa pengap. Nah, jadi bagaimana solusinya? Jadi pada saat kita memelihara domba, dia harus memiliki kandang yang satu terbebas dari panas. Nah, berarti ventilasinya harus lebih tinggi nih, atapnya lebih tinggi. Dan juga di beberapa tempat kita tidak boleh pakai seperti misalkan baja ringan, karena nanti justru memperpanas dari suhu, seperti itu. Lalu dia juga harus punya aliran udara yang bagus. Nah, tujuannya apa? Jadi kesegaran dan juga amoniak itu cepat hilang, sehingga domba menjadi lebih nyaman. Lalu ukuran kandang domba yang individu tentunya harus cukup supaya dia dapat tiduran, juga harus cukup, seperti itu. Dan domba yang untuk kandang beranak harus cukup supaya dia dapat beranak dengan leluasa, seperti itu. Dan termasuk dengan mengurus dari cempenya, seperti itu. Salah satu yang penting adalah kita harus membersihkan kandang sebagaimana sesuai dengan jadwalnya. Jadi harus sesering mungkin. Terutama yang sering tertinggal oleh peternak adalah penumpukan kotoran di bawah kandang. Jadi pada saat kandang panggung, kotoran itu sering tertumpuk berbulan-bulan tidak ditarik dari kandang. Apa akibatnya? Dia akan mengeluarkan gas amoniak. Nah, gas amoniak itu bukan masalah sepele, karena apabila terhirup oleh domba yang bobotnya setengah atau bahkan seperempat dari berat badan orang dewasa, dia akan menyebabkan masalah. Nah, salah satu masalah yang paling sering terjadi adalah kasus pneumonia atau radang paru-paru. Jadi amoniak itu gas yang tajam, dia dapat melukai saluran pernapasan. Pada saat terjadi luka, lalu bakteri masuk, dan itu infeksinya dapat menjalar hingga ke paru-paru, sehingga terjadilah kasus pneumonia atau radang paru-paru. Jadi banyak sekali kasus radang paru-paru di peternak.
hanya akibat dari masalah sepele, yaitu kebersihan, terutama kebersihan kotoran seperti itu. Sehingga hal ini juga harus dijadikan sebagai perhatian khusus bagi peternak. Lalu di prinsip yang ketiga adalah bebas dari rasa sakit, luka, dan juga penyakit. Nah, itu adalah dari prinsip yang ketiga dari 5 freedom. Maka untuk bebas dari luka tentunya kandang pun harus didesain sebagaimana mungkin dia tidak dapat menyebabkan luka pada domba lain, pada domba. Misalkan kasus yang paling sering adalah dengan kandang yang tipe panggung adalah kaki itu sering terperosok. Jadi dia kaki masuk, tidak bisa keluar, akhirnya luka atau bahkan nanti menyebabkan pincang atau yang lebih parah menyebabkan patah tulang. Nah, jadi jarak antar slet atau misalkan dari bambu itu harus diperhitungkan tidak terlalu lebar atau tidak terlalu sempit. Jadi kotoran dapat jatuh dengan mudah, tapi juga tidak menyebabkan terjadinya kecelakaan seperti kaki terperosok seperti itu. Untuk menghindari penyakit, tentunya kita perlu manajemen kesehatan yang baik ya. Ini sudah dibahas di video-video sebelumnya. Pertama, obat cacing itu wajib dilakukan ya, 3 bulan sekali pada domba, sehingga dia terbebas dari penyakit cacingan. Lalu kemudian apabila dombanya sakit, tentunya harus segera diobati. Dan penyakit domba itu berbagai macam ya. Jadi bosku juga harus konsultasi juga dengan dokter hewan setempat, baik itu yang praktek mandiri maupun dia yang dari pemerintah atau dari puskeswan, pusat kesehatan hewan, ataupun dari paramedik veteriner yang berada di bawah penyelidikan dokter hewan. Jadi bosku tidak mungkin semua penyakit dapat dipahami oleh bosku. Jadi bosku tetap harus berkonsultasi kepada ahlinya. Jadi biarkan domba bosku diperiksa dan didapat apa itu penyakitnya, sehingga pengobatannya pun dapat maksimal dan sesuai dengan apa yang jadi kendala seperti itu. Lalu yang keempat adalah bebas dari rasa takut dan stres, stress and fear. Jadi bebas dari rasa takut dan juga stres. Nah, rasa takut ini salah satu yang menjadi kebiasaan jelek dari petani adalah kadang-kadang dia sering menyakiti hewan. Nah, hewan itu juga punya daya ingat. Jadi dia pada saat kita sakiti dia akan teringat di memorinya dan dia akan mengeluarkan hormon stres. Nah, hormon stres ini juga menyebabkan produktivitas ternak menjadi turun. Jadi dia tidak mau makan ataupun dia menjadi tidak jadi daging seperti itu. Jadi itu hal yang penting juga. Sebisa mungkin kita tidak menyakiti hewan seperti itu. Lalu ada juga faktor dari stres itu karena lingkungan. Misalkan kandang kita dekat tempat yang lalu lalang motor atau kendaraan yang suaranya berisik, itu juga dapat menjadi stres tersendiri bagi hewan, sehingga produktivitas pun menjadi turun karena tadi pada saat hewan stres dia mengeluarkan hormon stres atau hormon kortisol. Contohnya pada saat domba diberi perjalanan jauh, kadang-kadang dia apabila hamil dia akan keguguran. Itu juga akibat dari stres karena adanya hormon kortisol. Jadi stres sendiri menjadi suatu hal yang penting untuk dapat kita tanggulangi pada ternak domba, karena secara tidak langsung maupun langsung itu dapat mempengaruhi produktivitas dari domba tersebut. Nah, yang terakhir di prinsip 5 freedom ini, yang kelima adalah dia bebas mengekspresikan tingkah laku yang alaminya dia. Nah, contohnya apa? Domba itu hewan yang tingkat sosialnya baik. Jadi dia sebaiknya apabila dipelihara jangan sendiri, jadi lebih dari 1 ekor yang dipelihara. Ataupun kita buat kandang yang modelnya koloni, namun disesuaikan dengan jumlah hewan dan juga luas kandangnya. Setelah itu, domba juga sesekali harus kita umbar. Tujuannya apa? Supaya dia bergerak sesuai dengan tingkah lakunya, lalu dia dapat bersosialisasi dengan temannya. Itu juga penting bagi domba, sehingga dia dapat mengekspresikan tingkah lakunya secara alami. Lalu untuk kandang yang individu, sebisa mungkin dia dapat tidur dengan nyaman. Jadi setelah domba makan, biasanya dia akan rebahan lalu sambil memomah biak. Nah, itu harus diperhitungkan juga senyaman mungkin sehingga dia dapat melakukan hal alami dengan baik seperti itu. Nah, tadi merupakan 5 prinsip dasar atau 5 freedoms untuk kesejahteraan hewan. Apabila terpenuhi, tentunya produktivitas ternak akan membaik, akan baik. Baik itu dari dia mudah gemuk atau pertambahan berat badannya baik, lalu juga pertumbuhannya cepat, dan juga tentunya reproduksinya pun akan baik. Nah,
apabila terpenuhi tentunya peternak tidak akan rugi atau bahkan malah untung. Ya. Demikian bosku mengenai tentang the 5 freedoms atau 5 prinsip dasar kesejahteraan hewan. Apabila dipenuhi tentunya akan berpengaruh baik terhadap peternakan bosku. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.